Better call Saul. Better call Saul. Masih ingat series dengan rating tertinggi di dunia? Yes, apalagi kalau bukan Breaking Bad. Nah, Better Call Saul ini adalah prequelnya atau cerita 6 tahun sebelumnya. Jimmy Miguel atau yang biasa kita kenal dengan Saul Goodman adalah aktor utama di series ini. Seorang pengacara yang dianggap payah oleh semua orang, bahkan oleh saudara kandungnya sendiri. Tapi jauh di dalam dirinya, Jimmy adalah karakter yang unik dan karismatik. Gak pintar di dalam kelas, tapi dia bukan pemalas. Kalau dia mau, bakalan dia kejar sampai dapat. It's all good, man. Pendekatan series ini sangat-sangat realistis, sehingga emosinya lebih mudah untuk dirasakan. Series ini juga membuka banyak teka-teki yang belum terpecahkan di Breaking Bad. Tapi tenang, kalian gak harus nontonin Breaking Bad dulu kok sebelum menonton series ini. Karena sekali lagi, series ini adalah cerita sebelum Breaking Bad. So, ini adalah season 1 dari sebuah series yang berjudul Shit. Okay, yeah. Coming out. This is a mistake. It's big. Avocado! Enemigo del cartel! No! Law offices of James McGill. How may I direct your call? Dia adalah Jimmy Miguel, seorang pengacara yang jauh dari kata brilian. Jangankan punya banyak koneksi, punya satu klien aja enggak. Sampai-sampai dia terpaksa ngambil kasus-kasus receh yang bahkan gak dilirik sama pengacara lain. Saking miskinnya si Jimmy ini, dia bahkan gak mampu ngebayar tiket parkir. Bayangin. Backing up! I have to back up! I need more stickers! Begitu selesai dengan masalah parkir, Jimmy melanjutkan keribetan hari-harinya. Dan tiba-tiba... Well, no. It's paid up. Run it again. Dia nggak sengaja menabrak seseorang. Ngeliat kepanikan Jimmy, mereka meminta tebusan sebesar $500. Disinilah Jimmy langsung menendang kaki pria itu. Dia balik menuntut mereka, karena Jimmy tahu kalau ini adalah scam. Begitu mengetahui Jimmy adalah seorang pengacara, mereka seketika lari ketakutan. I'll take a check! Chop kako, ladies! Chop kako! Jimmy sendiri membuka praktek hukum dengan menyewa ruangan usang di belakang salon kuku. Ruangannya mungkin hanya sebesar 3x3 meter, jauh dari kata layak standar pengacara. Dan aktivitas sakral yang selalu dia lakukan begitu memasuki ruangannya adalah ngebuka pesan suara. You have 0 messages. Dan seperti udah ketebak, gak seorang pun klien yang menghubungi jasanya. Tapi sebuah surat di hari itu ngebuat semuanya lebih buruk lagi. Sebuah kantor layanan hukum yang bernama Hamlin Miguel mengirimnya cek sebesar $26.000. Entah kenapa, ini ngebuat Jimmy marah banget. Dia segera mendatangi law firm raksasa itu. Seperti udah familiar, Jimmy langsung menyidak seorang pria yang bernama Howard, pimpinan dari perusahaan itu. Yang pasti Jimmy meminta hak penuh atas nama Chuck. Dan cek sebesar $26.000 itu dianggap sebagai penghinaan. Karena pria yang bernama Chuck ini memiliki saham 1/3 dari law firm itu. Alih-alih menerima $26.000, Jimmy meminta $17 juta sebagai bagian Chuck. Karena Chuck dipastikan telah pensiun dan gak akan lagi kembali ke sana. So these are Chuck's own wishes that you're conveying. You know what? Let's let a jury figure it out. Selangkah sebelum meninggalkan kantor itu, Jimmy gak sengaja ngelihat calon kliennya mendatangi ECCM. Ini ngebuat Jimmy semakin kesal. Dia susah payah meyakini mereka untuk menggunakan jasanya. Sedangkan law firm ECCM ini gak ngapa-ngapain, tapi didatangi nama mereka. Di malam harinya, Jimmy mendatangi kediaman Chuck. Tapi anehnya, dia meninggalkan semua peralatan elektroniknya di luar. Di dalam rumah itu juga nggak ada satupun lampu dan peralatan elektronik. Hey, Chuck, can you not read that for a second? Can we talk? Sejauh ini, begitu banyak pertanyaan yang ditinggalkan.
Tapi yang pasti, kita mendapat jawaban kenapa Jimmy begitu melindungi seseorang yang bernama Chuck ini. Karena ternyata Chuck adalah kakak kandungnya. Seorang pengacara terkenal sekaligus terhormat di kota Albuquerque. Karena gimana enggak, kantor ECCM aja tergabung atas namanya, Hamlin Miguel. Setahun belakangan ini Chuck nggak lagi mendatangi kantor karena penyakitnya. Dan keuangan mereka saat ini berada di garis terburuk. Jimmy nggak ingin Chuck berakhir di jalanan karena penyakitnya. Sehingga pilihan yang paling rasional saat ini adalah mencairkan bagian Chuck di ECCM. Tapi ternyata Chuck nggak mendukung ide ini. I can't carry both of us. I've been trying like hell, but I can't. Here, What is this? every penny. I didn't want to take anything, but Howard was very insistent. Hamlin's making you a chump! I'm going to get better! Sorry. Howard brought this. Dan satu hal terakhir, mengatasnamakan permintaan Howard, Chuck mempermasalahkan nama praktik Jimmy karena ada nama belakang Chuck di sana. Ini terdengar cukup aneh karena Jimmy Miguel adalah nama Jimmy dari lahir. Tapi menggunakan alasan moral, Chuck meminta Jimmy untuk mengganti nama praktiknya. Permintaan ini jelas terasa berlebihan. Chuck, whose side are you on? Dan permintaan atas nama Howard ini dianggap sebagai tantangan oleh Jimmy. Berpindah pada keesokan harinya. Di siang itu, Jimmy mendatangi pria scam tempo hari. Dia meminta mereka bekerja untuknya. Skenarionya sama, yang mereka lakukan semuanya sama. Mereka hanya perlu menabrakkan diri pada seorang target, dan kemudian Jimmy akan datang bak pahlawan. Target mereka adalah sebuah mobil wagon tahun 1988. Di sini Jimmy menekankan bahwa mereka nggak boleh sampai salah mobil. Dia bahkan meminta mereka mengingatnya berkali-kali, dan akhirnya kesepakatan pun terjadi. Beberapa aturan krusial dijelaskan. Salah satunya, mereka nggak boleh mengenali Jimmy dalam aksi ini. Dan begitu selesai, mereka akan segera mendapatkan bayarannya. We go mano a mano. You light into me. It can get nasty. No touching. Leave the hair alone. Okay, do you know me? No. Damn straight. Go with God. Kini, aksi pun dilakukan. Jimmy memulai aba-aba begitu melihat targetnya keluar rumah. Dan ternyata, targetnya adalah kliennya tempo hari. Klien yang mendatangi ECCM. Hah, apakah ini cara Jimmy untuk kembali mendapatkan kliennya? Singkat cerita, kamera pun disiapkan. Hitung mundur pun dilakukan. Dan yang terjadi... Oh my God! Cal! What? Hey! Yeah. Took off on us. Yes, target mereka melarikan diri. Strategi pun seketika diubah. Jimmy kini berubah menjadi pengacara mereka atas kasus tabrak lari. Dengan ini, mereka akan menghasilkan uang yang lebih banyak. Tapi tampaknya, dua pemuda ini nggak lagi memerlukan Jimmy untuk pemerasan ini. Karena mereka bisa melakukannya sendiri. Dan tampaknya, wanita yang mereka tabrak bukanlah target yang sama sesuai perintah Jimmy. Wanita tua itu menggunakan logat Meksiko. Make with the dinero. 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 See, Yeah, okay. that's what I'm talking about. Okay. Hijo. Hit and run. That's very serious. Dan ternyata wanita itu adalah nenek dari Tuco Salamanca. Mungkin beberapa dari kalian udah nggak asing dengan nama ini. Tapi buat yang belum, kalian akan segera mengetahuinya. Mijo, estás aquí. Hey, are you the son? Y creo que le di un hit golpe him al while driving. muchacho. Crazy old biznatch, you ran over my brother. It hurts so bad. Dua pria muda ini datang dengan marah-marah meminta ganti rugi. Neneknya terlihat ketakutan, tapi Tuco mencoba menenangkan bahwa semuanya baik-baik aja. Tuco nggak terlihat emosi sama sekali. Dua pria ini pun kini membentak Tuco dan meminta ganti rugi. Cuma satu pertanyaan yang terucap dari mulut Tuco, yaitu... You called her biznatch? Whatever, man. Please hurry it up. I'm hurting here. So let's talk dollar amounts for what you did.
Biznatch. Mijo? Begitu sang nenek selesai menonton TV, semua udah beres. Yang tersisa hanyalah darah pada karpet. Tuko menghubungi orang-orangnya untuk mengurus ini. Dan di waktu bersamaan, Jimmy datang ke rumah itu. Beratasnamakan petugas pengadilan, Tuko menyambutnya dengan begitu ramah. Good afternoon. This. Showing hands. I'm relaxed. Okay. Yah, gak ada kata-kata kasar ataupun bentakan yang terdengar. Cuma ujung pistol aja yang berbicara. Jimmy jelas sangat ketakutan di sini. Sit. Talk. Alasan pertama yang dikatakan Jimmy bahwa dia mendapat telepon dari kliennya yang baru aja mengalami kecelakaan. Ini bertepatan dengan si nenek yang kembali turun. Disinilah Jimmy menyadari bahwa darah telah berserakan di karpet. Ini seketika menurunkan egonya. Kini dia melimpahkan masalah ini atas kebodohan kliennya. Dan dia menganggap kliennya lah yang telah melewati batas dan dia mengaku bisa menerima kesalahpahaman ini. Demi kenyamanan rumah indah milik si nenek, Jimmy mengaku akan membawa dua kliennya pulang dan menganggap semua ini nggak pernah terjadi. I will collect my moronic clients and poof, we are gone. You got a mouth on you. Yah, Tuko memuji kepintaran Jimmy dalam berbicara. Kini dia membawa Jimmy ke tempat dua orang itu disekap. Dia memberikan pisaunya untuk melepaskan mereka dengan asumsi negosiasi diterima. Tapi begitu dua orang itu berbicara, It was him. It was all his idea. No, no, no! Shut up! You punking me? Are you punking my abuelita? Jimmy kini berada dalam masalah besar. Dua pemuda ini mengaku bahwa Jimmy lah yang meminta mereka untuk mengincar si nenek dan memerasnya. It was him, I swear. It was the lawyer. Who are you? Why are you after me? I can explain. It's. Singkat cerita, mereka semua dibawa ke sebuah padang gurun. Tuko dengan penuh emosi dan kecurigaan mengintimidasi Jimmy. Disinilah akhirnya Jimmy berkata jujur. Semua adalah kesalahpahaman. Incarannya adalah seorang wanita yang bernama Betsy Kettleman, istri dari seorang tergugat penggelapan dana senilai 1,5 juta dolar. Dengan skenario ini, Jimmy ingin mendapatkan kasus itu karena itu akan membuat namanya mencuat. Tapi sialnya, dua pemuda ini malah menargetkan mobil yang salah. Tapi tampaknya Tuko nggak percaya nih teman-teman. I smell pork. No, that's not necessary. Dia mencurigai kalau Jimmy adalah seorang polisi yang tengah melacak bisnis mereka. Jimmy yang ketakutan akhirnya terpaksa berbohong dan mengaku kalau dia adalah anggota FBI. What do we sell? Drugs. What kind of drugs? The next words out of your mouth. Ought to be the truth. Who are you? I'm James Morgan McGill. I'm a lawyer. I was trolling for business. Rekan Tuko yang bernama Nacho melihat sesuatu di sini. Dia mencoba berbicara dengan kepala dingin. Tapi walaupun dengan nada rendah, pria ini terdengar lebih mengancam daripada Tuko. I say cut him loose. You really see the FBI hiring those two flaquitos? They disrespected my abuelita. They called her Biznatch! And they just walk! Melalui pengertian yang diberikan Nacho, Tuko bisa memahami ini. Jimmy dianggap cukup menghormati mereka. Lagi pula membunuh seorang pengacara membawa konsekuensi besar. Tapi, Tuko menolak untuk melepas dua pemuda itu. Keluarga bagi Tuko sangat-sangat personal. Dan membentak neneknya menggunakan kata kotor adalah sebuah penghinaan besar bagi Tuko. I'm gonna skin them like javelinas! Forget about them! They're insects! Hey, think about their mother. Entah apa yang dia pikir, dia berusaha menyelamatkan kedua pria itu. Langkah ini benar-benar mengancam dirinya. Tapi Jimmy sangat handal dalam bernegosiasi. Jimmy juga menggunakan pendekatan personal. Secara nggak langsung dia memuji karakter Tuko untuk mendapatkan hatinya. Melalui cara ini, mereka dapat bernegosiasi berdasarkan proporsi kesalahan. Seperti yang dilakukan hakim di pengadilan. Like a judge. Like a judge. Tapi bagi Tuko, proporsi yang cocok untuk menghukum mulut besar dan kebohongan mereka adalah dengan memotong lidahnya. I cut their throats and then I pull their long tongues through the slits! Biznatch! Negosiasi membawa mereka dari yang awalnya dikuliti hidup-hidup, mereka berakhir dengan hukuman patah kaki.
Bagi Jimmy ini cukup adil, jadi mereka nggak bisa lagi main skateboard untuk menipu orang. Surprise-nya, Tuco menerima tawaran itu. Right, lay him out. Ain't got all day. It's hot as shit out here. You tell your mama you're sorry, bitch. Shut up. Shut up. Malam harinya Jimmy sampai di rumah Chuck dalam keadaan trauma tanpa energi. Tapi satu hal yang aneh terjadi di sini. Chuck begitu ketakutan melihat handphone Jimmy. Menggunakan jepitan, dia membuang handphone itu keluar rumah. Sejauh ini kita masih belum dikasih tahu alasan apa di balik semua ini. It's showtime, folks. Di keesokan harinya, Jimmy kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Berjuang keras mencari klien dengan menggunakan semua kemungkinan yang ada. Ambisius yang dimiliki Jimmy bisa kita rasakan dari scene-scene ini. Dia seperti nggak pernah lelah, karena sesuai perkataan Chuck, nggak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Hari-hari berlalu seperti ini, berharap kerja kerasnya akan terbayar. Tapi pada akhirnya, You have 0 messages. tetap nggak ada seorang pun klien yang mau menggunakan jasanya. Ternyata ruangan kecil ini nggak hanya kantor bagi Jimmy. Sofa dia modifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi tempat tidur. Dan di momen itu juga, seorang klien datang menemuinya. Jauh di dalam hatinya, Jimmy tentu senang banget. Tapi ternyata, orang itu adalah Nacho Varga. Untungnya, kedatangannya bukanlah tentang Tuco. Nacho mengaku terfikir pada ucapan Jimmy tentang penggelapan uang tempo hari. Dia mengaku akan merampok uang itu. I like ripping off thieves because they can't go to the cops. They have no recourse. Merampok uang dari pencuri adalah cara termudah. Karena korbannya nggak akan bisa melapor ke polisi. Jimmy cuma butuh mencari tahu letaknya. Sisanya dia yang akan melakukan. Dan dari 1,5 juta dolar, Jimmy akan mendapat 10% bagiannya. Hey, look, I'm a lawyer, not a criminal. Atas nama moral, Jimmy menolak tawaran itu. Dia mengaku siap membantu Nacho kapanpun, tapi tidak untuk mencuri. Bagaimanapun, Jimmy telah mendengar rencana ini. Konsekuensi besar kini berada di depan mata. Gambaran hidup Jimmy di momen ini simpel. Kalau bukan dia yang ngedatangin masalah, masalah yang ngedatanginnya. For when you figure out you're in the game. I'm not in the game. Charles McGill. Di awal episode 3 ini, kita dibawa mundur beberapa tahun sebelumnya. Yang dimana Jimmy masih terlihat berandalan banget di momen ini. Dia dipenjara karena kasus perusakan dan penyerangan properti. Meski udah kayak gitu, dia gak kelihatan jera sama sekali. Kayak hukuman itu kayak gak ada ngaruhnya ke dia. Dan ternyata, itu juga hari pertama setelah dia gak bertemu Chuck selama 5 tahun. Jadi kayaknya mereka ini emang dari dulu gak begitu akrab ya. Tapi gak bisa ditepis. Chuck telah menjadi pengacara sukses sejak jauh-jauh hari. Atas jaminan nama Chuck juga, Jimmy akhirnya bisa dikeluarkan dari penjara. Jimmy, if I do this, do not make a fool out of me. Dan kita pun dibawa kembali ke timeline saat ini. Perkataan Nacho tadi terus membayangi Jimmy hingga malam harinya. Entah apa yang dia pikir di malam itu, dia menghubungi salah satu rekan di ECCM yang mengurus masalah Kettleman. Wanita itu bernama Kimberly Wexler. Meski memiliki konflik dengan petinggi ECCM, tapi Jimmy tampaknya memiliki hubungan profesional dengan wanita ini. Dalam panggilan telepon itu, Jimmy mencoba menggali tentang keluarga Kettleman. Niat Jimmy di sini bukan untuk mencurinya, tapi untuk memastikan keamanan uang itu agar Kim gak kehilangan kliennya. Tapi tetap, pertanyaan-pertanyaan sensitif ini tentu terdengar aneh bagi Kim. Hingga akhirnya Jimmy yang terus-terusan bicara gak sengaja mengatakan, Guys, he's probably a target. Jimmy, why would you say that? What? Disinilah Jimmy menyadari kalau dia udah salah bicara. Dengan 1000 alasan, Jimmy kini mencoba berkilah untuk menghentikan obrolan. Gak ingin ngebuang-buang waktu, Jimmy segera mendatangi telepon umum setelah panggilan itu.
Secara anonim dia memperingatkan keluarga Kettleman bahwa seseorang tengah mengincar mereka. This is a warning. You're in danger. Kettleman's, you're in danger. They're coming for your money. Bye. What did he say? Ini jelas menimbulkan kepanikan. Dan di waktu yang sama, Nacho ternyata tengah berada di sana untuk mengamati. What do you mean? What did I mean? Singkat cerita, sampailah pada pagi harinya. Jimmy mendapat panggilan telepon dari Kim. Ternyata ini adalah tentang keluarga Kettleman. Jimmy segera bergegas mendatangi TKP. Polisi telah memenuhi tempat itu. Keluarga Kettleman menghilang persis setelah panggilan telepon malam itu. Ini tentu membuat Kim mencurigai Jimmy dan gak menutup kemungkinan orang Nacho juga akan mencarinya. Karena hanya Jimmy yang tahu rencana ini. It's gonna be fine. Sebelum semua terlalu jauh, Jimmy segera menghubungi Nacho untuk mengklarifikasi semua ini. Nacho, leave it. Yeah, Nacho. Hi, I have spoken to no one. So, 146-8729. Call me when you get this. Dalam panggilan ini, Nacho sempat kembali menghubunginya, tapi tanpa suara. Kini, kegelisahan tergambar jelas pada Jimmy. Benar aja, hanya berselang beberapa detik, dua pria dari arah berlawanan berjalan ke arahnya. Jimmy benar-benar ketakutan di momen ini. Dia berusaha berlari, tapi dia tertangkap. Anehnya, mereka bukan orang Nacho. Mereka polisi yang melacak Jimmy melalui panggilan teleponnya. Hey! Ternyata, Nacho telah tertangkap terlebih dahulu. Jimmy berusaha menjelaskan bahwa dia nggak terlibat apapun. Berdasarkan laporan, Nacho tertangkap murni karena polisi berhasil melacak plat nomor mobilnya. Nacho tentu nggak mempercayai alasan ini. Dia menganggap bahwa Jimmy telah menjebaknya untuk perampok lain. Karena ternyata Nacho nggak pernah masuk ke rumah itu, apalagi menculik keluarga Kettleman. I was never in the house. Kini semua masalah dilimpahkan pada Jimmy, mengingat hanya Jimmy yang tahu tentang rencana ini. Wah, ini benar-benar mimpi buruk untuk Jimmy. Ditambah lagi Kim mengetahui kalau Jimmy mewakili tersangka sebagai kliennya. Ini membuatnya semakin curiga. Bagaimanapun, Jimmy mengaku akan membuktikan kalau kliennya nggak bersalah. Atas izin Kim, dia akhirnya diperbolehkan untuk memeriksa TKP. Jimmy di momen ini kelihatan frustasi banget nih teman-teman. Dia hanya bisa menjamin dan meyakinkan, tapi dia nggak bisa menemukan bukti. But I'm telling you, my client didn't do this. Hingga akhirnya, Jimmy menemukan sebuah kejanggalan. Melalui sebuah foto, Jimmy melihat putri dari Kettleman ini nggak bisa terpisah dari bonekanya. Tapi gimana ceritanya, boneka itu juga ikut hilang bersama mereka. Sehingga bisa disimpulkan, Maybe the Kettlemans kidnapped themselves. They stole $1 million plus, right? It's possible. Unlikely. meski polisi nggak mempercayainya, tapi Kim tampaknya bisa menerima statement Jimmy. Akhirnya, Jimmy nggak mungkin bisa bohong lagi. Jimmy mengaku bahwa memang Nacho Varga sempat mendatanginya. Dia berniat merampok tapi belum dia lakukan. Skenario yang paling dekat saat ini adalah Kettleman menculik diri sendiri karena ketakutan setelah mendapat peringatan Jimmy. Karena kalau mereka lari, polisi tentu akan curiga tentang penggelapan uang yang mereka lakukan. Tapi kalau mereka diculik, mereka otomatis menjadi korban di sini nih. He didn't kidnap the family, but he's a bad guy. He's a very bad guy. Bagaimanapun, apapun jalannya, keluarga Kettleman harus segera ditemukan. Karena ini satu-satunya cara untuk mengeluarkan Nacho dari penjara. Where are you going? I'm gonna go talk to Nacho. To beg. Dari percakapan ini, Jimmy pun kembali ke Nacho untuk menjelaskan situasinya. Tapi sebelum masuk ke parkiran itu, Mike menahan tiketnya. Jimmy di sini frustasi banget. Dia udah memohon segala macam cara, tapi tetap. Hingga akhirnya... You gonna gum me to that, huh, geezer? Penyerangan ini pun dimanfaatkan oleh detektif untuk memojokkan Jimmy. Atas tudingan Mike, mereka bisa memanfaatkan Jimmy untuk membuat Nacho mengakui perbuatannya.
Tapi begitu Mike mendengar detail dari penjelasan Jimmy, dia mencabut gugatannya. Ini tentu membingungkan bagi Jimmy. What are you doing, buddy? I thought you had our backs. No, I don't think I said that, buddy. Hey, hold up. Jimmy mengejar Mike untuk meminta penjelasan. Dan begitu mengetahui Mike mempercayai dugaannya, ini membuat Jimmy benar-benar senang. Karena akhirnya ada juga orang di bumi ini yang percaya dengan dugaannya. Dan setelah digali lagi, asumsi Mike ini didukung oleh pengalamannya. Disinilah Jimmy mengetahui bahwa Mike adalah pensiunan polisi. Dia pernah menangani kasus serupa saat masih bertugas di Philadelphia. Perkataan Mike ini membuat Jimmy terfikir pada sebuah ide. Dia pun mulai memutari sekitaran rumah Kettleman. Jalan setapak di belakang rumah kini menuntunnya menuju hamparan gurun luas. Tapi Jimmy nggak menyerah. Perjalanan terus dia lanjutin sampai pada malam harinya. Hingga akhirnya Jimmy mendengar sumber suara. Yah, ini sesuai dugaannya. Satu keluarga Kettleman berada di dalam tenda camping itu. Jimmy segera menghubungi Kim untuk memberitahunya. Dan Jimmy berjanji akan segera ngebawa pulang sekeluarga penipu ini. Here's Johnny! Kehadiran Jimmy tentu mengagetkan untuk mereka. Mereka nggak bisa mengelak lagi. Mereka pun menggoda Jimmy untuk bernegosiasi di sini. Jimmy yang pernah dikhianati tentu nggak mau. Hingga akhirnya Jimmy mengangkat paksa barang-barang mereka. Dan ternyata isi dari tas itu adalah uang berjumlah jutaan dolar. Yeah. Di awal episode 4 ini, kita kembali dibawa mundur beberapa tahun sebelumnya. Di momen ini Jimmy masihlah seorang sleeping Jimmy. Jimmy muda dengan gayanya yang funky. Jimmy dari dulu terkenal bisa berteman dengan siapapun, termasuk pria yang tengah bersamanya itu. Saat tengah di perjalanan mencari bar, teman barunya menemukan dompet berisikan uang. Ternyata, dompet itu adalah milik seorang pria besar yang tengah terkapar. Jesus. Is he, Hey fella, you alright? Mengetahui bahwa pria itu nggak sadarkan diri, Jimmy pun berinisiatif untuk mencuri jam Rolex miliknya. Begitu mengetahui kalau itu jam mahal, teman baru Jimmy mencoba menipunya. Dia berniat menukar uang dengan jam itu. Dia bahkan bersedia memberikan semua uang yang ada di dompetnya. Dan begitu mendapatkan jam mahal itu, pria itu segera melarikan diri dan meledek Jimmy. Later, sucker! Dan ternyata, pria besar yang terkapar itu adalah sekongkolan Jimmy. Jam Rolex palsu sengaja mereka gunakan untuk menipu orang-orang. Yes, kira-kira itu adalah sedikit gambaran betapa berandalannya Jimmy sebelum menjadi pengacara. Dan kita pun kembali ke timeline saat ini. Please, okay, no one has to know. I mean, you could just pretend you didn't find us. I already called your lawyer. It doesn't matter. We can't just go back. Negosiasi berlangsung alot di sini. Keluarga Kettleman menolak untuk pulang ke rumah. Bahkan udah kepergok menggelapkan uang, mereka masih mengaku nggak bersalah atas uang itu. Sebagai bayaran tutup mulut, wanita itu kini memberinya 7 gepok uang. Jimmy dengan moralnya yang tinggi tentu menolak sogokan ini. Dia bisa aja menerima uang itu, tapi sebagai upah jasa pengacara. Karena apabila mereka memilihnya, Jimmy berjanji akan mendampingi 24 jam penuh. Dan apa jawaban mereka? Commitment. You're the kind of lawyer guilty people hire. Berpindah pada keesokan paginya. Sebelum mengeluarkan nacho, Jimmy berterima kasih pada Mike atas sarannya. Karena kini keluarga Kettleman telah kembali ke rumah. Dengan pengakuan mereka hanya camping di belakang rumah. Tapi soal uang nggak diceritain di sini. Not the loquacious sort, are you? Well, thanks for your help. Don't mention it. Bagaimanapun, Mike menegaskan bahwa Jimmy nggak perlu ngebahas jasanya atas penemuan ini. Karena tampaknya Mike juga nggak peduli. Whoa, why is my client in handcuffs? This man is innocent. Sesampainya di dalam, Jimmy habis-habisan ngecengin polisi yang menangkap Nacho. Bahkan rekannya nggak berani keluar atas kasus salah tangkap ini. Di balik kemenangan Jimmy, Nacho tetap nggak mempercayai fakta ini. Karena secara logis, gimana bisa Kettleman tiba-tiba camping begitu Nacho memberitahu rencana ini pada Jimmy? Seseorang pasti telah memberitahunya.
Dan Jimmy adalah orangnya. You know how much trouble you caused me? Hey, you didn't need any help getting caught. Untuk mempertahankan posisinya, Jimmy di sini menyerang balik. Dia menganggap Nacho adalah eksekutor yang ceroboh. Jadi tanpa dilaporkan sekalipun, cepat atau lambat dia juga pasti ditangkap. Setelah melalui hari-harinya yang berat, Jimmy merayakan kemenangannya dengan segelas minuman dan 7 kepok uang. Yes, Jimmy ternyata menerima uang itu. Entah gimana kesepakatannya, yang pasti Jimmy terlihat bersalah menerima suap ini. Cloth? Wool? Berpindah pada keesokan harinya, dengan uang yang dia dapat, Jimmy memesan jas mewah dengan kancing butiran mutiara asli. Dan yang lebih mengagetkan lagi, Jimmy ngebuat billboard untuk mengiklankan jasa pengacaranya, tapi menggunakan konsep yang sama persis dengan ECCM. Ini jelas adalah bentuk dendam personalnya pada Howard. Boro-boro Jimmy mau mengganti nama belakangnya, yang ada dia bikin di billboard sekalian. He's really forcing my hand here. Hey. Karena iklan ini, Kim mendatangi Jimmy pada malam harinya. Dia menceritakan betapa marahnya Howard karena ini. Dan peringatan ini nggak akan baik untuk Jimmy. Karena tentu Jimmy nggak akan menang apabila Howard menuntutnya. Tapi tanggapan Jimmy... That is a declaration of war. Declaration of war. All right, now he fired the first shot, okay? Trying to keep me from using my name, my own name, Kim. If Hamlin wants to come after me, he knows where I am. I'll be ready. Guns blazing. Di momen ini secara nggak langsung kita ngelihat kalau hubungan Kim dan Jimmy sedikit lebih spesial untuk sebuah hubungan profesional. Kim terlihat benar-benar khawatir dan peduli pada Jimmy. Tapi tentu Kim juga memahami betapa personalnya masalah ini bagi Jimmy setelah semua yang dilakukan Howard. The cease and desist is just the beginning. The next step is an injunction. You can't win this fight. Mr. McGill's new logo is an absolute copy of ours. Langsung di keesokan harinya, Jimmy dan Howard menghadap hakim karena masalah billboard ini. Howard menuntut hak cipta atas logo pada billboard Jimmy. Sebaliknya, Jimmy defense. Dia berlindung di bawah kebebasan berekspresi untuk praktik hukum kecil yang dia miliki. Okay, enough. Mr. McGill, I've heard enough. You're actively copying their established brand for your own gain. The billboard must come down within 48 hours. Meski Jimmy kalah dalam gugatan ini, tapi Jimmy gak menyerah. Ide liarnya selalu mendominasi pikirannya. Bayangin, dia menghubungi seluruh stasiun TV untuk menayangkan skenarionya dalam menjatuhkan ECCM. Belasan stasiun TV dia hubungi, tapi nggak satu pun yang menanggapi. Karena ECCM bukanlah masalah main-main. Mereka law firm besar dan sangat kuat, dan mereka bisa menuntut balik. Tapi Jimmy masih belum menyerah nih teman-teman. Ngelihat seorang wanita menggunakan baju kampus membuat ide liarnya kembali mendominasi. Entah apa skenarionya kali ini, yang pasti dia menyewa beberapa mahasiswa untuk mendokumentasikan penurunan billboardnya. Semua di-setup sesuai keinginan Jimmy. Okay, widen the frame, get the billboard. Is he in the shot? No, dude, just go. So, is the billboard in? Yes, Jesus, just... You said 100 for 1 hour, not freaking 3. Gambaran dari momen ini sesak banget. Panas-panasan, budget ngepas, tanpa persiapan, dan dalam hitungan detik, Jimmy harus segera go action. Melalui kamera itu, Jimmy menjelaskan betapa sulitnya mendapat keadilan untuk pengacara kecil sepertinya. Tapi di tengah akting kesedihannya tiba-tiba... Holy shit, dude! The dude! Shit. Call 911! Ya, petugas billboard terjatuh. Entah apa yang Jimmy pikir, dia dengan sigap segera mendekati untuk menolongnya. Momen di sini intens banget, karena petugas itu hanya bergantung pada satu tali. Orang-orang berkumpul menyaksikan, hingga akhirnya Jimmy pun sampai di atas. Help! Sir, I'm right here! Pull me up! Grab my hand! Pull me up! Betul sekali, ini adalah bagian dari skenario Jimmy. Kini aksi heroiknya diputar di seluruh media televisi. Nama Jimmy seketika melambung tinggi. Howard tentu nggak mengetahui kalau ini adalah settingan. Untuk kesekian puluh kalinya, Jimmy menekan tombol pesan suara itu. Tapi untuk kali ini... You
have 7 new messages. Ya, 7 pesan suara masuk. Hal yang gak pernah terjadi sebelumnya. Di keesokan paginya, Jimmy langsung mengabari Chuck tentang kegembiraan ini. Tapi tampaknya, Jimmy gak mau Chuck tahu gimana cara dia mendapatkannya. Sehingga sebelum memasuki rumah Chuck, dia terlebih dahulu menyimpan koran terbaru agar Chuck gak membacanya. Hey, big day. My phone's ringing off the hook. The worm has turned. Oh, that's really great. Chuck tentu senang mendengar kabar ini. Bayangin, Jimmy yang gak pernah punya klien kini punya jadwal penuh seharian. Tapi akan selalu ada pertanyaan, gimana bisa? Chuck juga adalah seorang pengacara dan lebih senior. Dia tahu persis cara main di field ini. Ditambah lagi, Jimmy gak ngebawain koran terbaru. Sehingga ini terlihat lebih mencurigakan lagi bagi Chuck. Sesaat setelah kepergian Jimmy, Chuck tampaknya merencanakan sesuatu. Dia mengambil selimut antariksanya dan menuju ke arah pintu. Dan begitu dia membuka pintu itu, cahaya matahari seperti memberi rasa sakit yang luar biasa baginya. Dia berjuang sekuat tenaga yang ternyata hanya untuk mengambil koran di halaman tetangga. Dari sinilah, Chuck akhirnya menemukan jawaban dari teka-teki yang diberikan Jimmy. Aksi Chuck ini ternyata menuai konsekuensi. Chuck dilaporkan ke polisi karena telah mengambil koran dari halaman rumah tetangganya. Berkali-kali polisi mengetuk, tapi Chuck gak membukakan pintu. Ini memancing kecurigaan. I have a condition. Chuck pun di sini menjelaskan bahwa dia nggak bisa ngebuka pintu. Dia punya penyakit yang nggak bisa terpapar cahaya matahari. Tapi tentu, polisi dengan mudah dapat membantah statement ini karena Chuck baru aja keluar mencuri koran. Keanehan ini memaksa polisi menginvestigasi rumah Chuck. Hey Tommy, come around here, would you? Check this out. Hingga akhirnya, polisi menemukan betapa suramnya di dalam rumah itu. Kabel-kabel telah diputus, banyak minyak dan keanehan lainnya. Ini memancing kecurigaan yang lebih besar lagi. Chuck diberikan peringatan terakhir, tapi dia masih menolak perintah itu. Hingga akhirnya... Kita berpindah ke Jimmy. Di siang itu, Jimmy mendatangi klien pertamanya. Kalau dilihat dari propertinya, lelaki ini bukan orang biasa. Dia memuji aksi heroik Jimmy. Dari aksi itu dia melihat dua hal. Yang pertama, Jimmy memiliki keberanian yang luar biasa. Dia bahkan berani membahayakan dirinya untuk orang lain. Dan yang kedua, Jimmy memahami konsep Amerika yang sebenarnya, yaitu kebebasan. Maka dari itu, dia memiliki kasus besar untuk Jimmy. Sangat-sangat besar. Dan dibutuhkan keberanian untuk melakukan ini. Karena kasusnya adalah... I want to secede from the United States. We are going to be America's Vatican City. Ya, lelaki itu ingin memisahkan diri dari Amerika. Dengan tanah seluas 445 hektar, mereka akan ngebentuk Vatikan Amerika. Dan apa jawaban Jimmy? Ricky, I'm your man. Now it's not gonna be easy, sir. Ya, dia menerima tawaran gila ini. Tapi untuk kasus sebesar ini, dibutuhkan bertahun-tahun. Dan pria itu nggak ingin membayar tarif Jimmy per jam. Dia memilih untuk membayar Jimmy secara upah aja, yaitu $1 juta cash. Tapi ternyata, dolar yang digunakan adalah dolar yang dia buat sendiri, dengan fotonya sendiri. Kini cuma satu option yang Jimmy punya, yaitu lari. Dari sini Jimmy pun melanjutkan perjalanan untuk mendatangi klien keduanya. Klien yang memiliki penemuan luar biasa. Dan dia butuh Jimmy sebagai legal hukum untuk mempatenkan produknya ini. So what do we got? Would you mind signing a non-disclosure agreement? Saking spesialnya penemuan ini, Jimmy harus menandatangani surat perjanjian sebelum dia melihatnya. Dan penemuan luar biasa itu adalah... You ready? Yes. Itu adalah sebuah toilet dengan sensor yang akan membunyikan suara setiap kali kalian menjatuhkan harta karun ke dalamnya. Kira-kira bunyinya seperti ini. Gosh, you're big. You're so big.
Untuk hal ini, Jimmy nggak lagi bisa menahan kesabarannya. Karena sejauh hari ini udah yang paling jauh udah. It's a little sexual, maybe? I created this for children. You're completely disgusting, you know that? Hey, buddy, you're the one with the sex toilet. Get off my property! Tapi tenang, Jimmy masih punya beberapa klien lagi. Klien ketiganya adalah seorang wanita lansia. Dia meminta bantuan Jimmy untuk membuatkan surat wasiat untuknya. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi enggak juga. Permintaan nenek ini lebih ribet daripada lalu lintas Sudirman di jam 6 sore. Very sharp, Mr. McGill. And here I thought all lawyers were idiots. Tapi untungnya, itu membuahkan hasil. Jimmy mendapat $140 pertamanya di hari itu. Put it on the nail, not the skin. Setelah melalui semua kehektikan hari itu, Jimmy kembali bertemu Kim di malam harinya. Dan kalian bisa bayangin betapa banyaknya keanehan yang bisa Jimmy ceritakan di malam itu. No. Did you eat corn, Chandler? Even your lousy days are more interesting than my good ones. Setelah mendengar semua cerita Jimmy, Kim melihat bahwa Jimmy memiliki bakat di segmen manula, jasa hukum untuk para lansia. Karena akan banyak hal yang mereka nggak pahami. Mereka harus didampingi agar nggak dicurangi. Ya, sepertinya Jimmy nggak pernah kepikiran tentang hal ini. It's Howard. What the hell does he want? Hi, Howard. Persis di momen itu, Howard menghubungi Kim. Dia menceritakan tentang Chuck. Disinilah Jimmy baru menyadari bahwa kakaknya berada di rumah sakit. Jimmy segera mematikan semua lampu. Langkahnya sempat dihentikan oleh petugas sebelum akhirnya Jimmy menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Chuck. Menempatkan Chuck di ruangan seperti ini sama artinya dengan memanggangnya di microwave. Okay, so tell me about the electricity. Yeah, look, I know how it sounds, but it's real. Chuck ternyata memiliki alergi pada listrik dan cahaya. Sebuah penyakit yang hampir nggak pernah ditemukan. Dokter sendiri baru mendengarnya. Tapi bagi Chuck, semua itu adalah nyata. Mereka bahkan harus melepas semua peralatan elektronik saat berada di sekitar Chuck. Charles should be committed for 30 days of psychiatric observation. I'd rather not. Dokter menyarankan Jimmy agar Chuck diopname. Chuck harus diobservasi tentang psikisnya. Tapi Chuck langsung menolak ide ini. Karena berada di sana memberikan kesakitan yang luar biasa baginya. Ya, ternyata kondisi ini adalah alasan Chuck nggak lagi mendatangi kantor selama 18 bulan terakhir. Ini juga alasan kenapa rumahnya nggak ada listrik. Tapi tampaknya bukan hanya dokter yang meragukan penyakit ini. Kim juga. Entahlah kalau Jimmy. Dokter meyakini penyakit semacam ini hanyalah halusinasi. Anyone who spent more than a few minutes with me knows that this isn't some kind of delusion. Wouldn't you agree, Kim? Of course she does. But I'm not a doctor. How do you meet the needs of daily life? Lanterns for cooking. I have a camp stove. I have a large cooler I keep filled with ice. Bagaimanapun, Jimmy sangat menyayangi kakaknya. Dia akan melakukan apapun demi kebaikan Chuck, meski harus berseberangan dengan teori medis. Ignoring this won't make it go away. Untie him. I'm getting him out of here. Oh boy. Di waktu yang tidak tepat, Howard datang menjenguk Chuck. Howard mengaku senang kalau Chuck dinyatakan sehat secara pikiran, sehingga dia bisa segera kembali ke kantor. Tapi yang Jimmy lihat di sini hanyalah kebohongan. Dia tahu benar apa yang Howard mau, karena dia pasti takut kalau Chuck sakit. Karena Jimmy bisa aja menjadi walinya dan menjual saham kakaknya itu, sehingga Howard nggak bisa lagi memanfaatkan Chuck. Jimmy, can you wait? There you go, buddy. Yeah, there you go. Sesampainya mereka di rumah, Jimmy akhirnya memberikan apa yang Chuck mau, yaitu membicarakan tentang aksi heroiknya di koran. Karena saking ingin tahunya, Chuck sampai-sampai harus keluar rumah membahayakan dirinya sendiri. Jimmy di sini meyakinkan bahwa Chuck gak perlu khawatir. Sleeping Jimmy telah berakhir. Semua yang dilakukan hanyalah demi bisnis. Tentang billboard itu hanya akan terjadi satu kali. Jimmy hanya perlu satu kali boom. Setelah orang mengenalnya, semua akan kembali berjalan baik. Lagi pula, kini dia berfokus pada hukum manula, yang dimana sangat legal dan mulia. Menjadi tua itu menyebalkan. Chuck mungkin tahu rasanya. Seniors need someone on their side, so you're looking at him. Single-breasted. Di malam harinya, Jimmy mulai mengatur strategi.
Dedikasi yang dia berikan untuk pekerjaan ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Dia bahkan sampai mikirin detail penampilan untuk mulai masuk ke segmen lansia ini. Karena langsung pada keesokan paginya, Jimmy mulai melakukan pendekatan. Hebatnya, Jimmy bisa menghafal semua nama-nama lansia di sana. Wah. Hey, I'm good. Whoa, what a grip, young man. Oh, wait a second. Is that Veronica Lake? Give me a hug, beautiful. Oh, what do we have here? Kita berpindah ke Mike Ehrmantraut. Sejauh momen ini kita belum dikasih clue yang jelas tentang orang ini. Yang pasti, Mike tampaknya tengah menghadapi sebuah masalah. Karena di pagi itu, dia mendatangi rumah seorang wanita yang tampaknya hubungan mereka lagi nggak baik-baik aja. Mike juga selalu terlihat dalam status siaga. Karena orang ngetok aja dia langsung megang stick. Tapi ternyata, tamu itu adalah seonggok polisi yang sampai saat ini belum diketahui tujuannya. A long way from home, aren't you? You and me both. Gerak-gerik dari Mike Ehrmantraut memperlihatkan kalau dia bukanlah orang biasa. Ada sesuatu yang tengah dia sembunyikan. Dan di video selanjutnya, kita akan banyak menggali tentang background Mike, karir Jimmy, dan keluarga kartel Salamanca. Jadi pastiin kalau udah tekan tombol merah yang berada di bawah kanan sana. Karena episode selanjutnya akan diupload 1 hari dari hari ini. Gua Rev, dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. You got it. You want one?